Gak kapok, Pigay ditabok Denny Siregar soal provokasi smelter di Gresik, ditulis oleh Niha Alif dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukan Natalius Pigay namanya kalau tidak membuat isu liar dengan tujuan jahat. Belum selesai masalah penghasutan yang berujung sara dengan membawa nama daerah Jawa Tengah yang seakan bermusuhan dengan Papua, kini lagi-lagi membenturkan Gresik dan Papua. Kita tidak tahu apakah Pigay benar-benar bersuara untuk rakyat Papua atau justru hanya untuk kepentingan diri sendiri. Atau jangan-jangan justru seperti Haris Azhar yang sok membela Papua, tapi minta jatah saham Freeport. Bagusnya, orang semacam Pigay memang diajak debat terbuka yang langsung menambok nalar sesatnya. Setelah yang dilakukan Denny Siregar saat mengetahui Pigay mencoba membawa-bawa nama daerah, Pigay yang mempertanyakan kenapa smelter dibangun di Gresik, kenapa tidak mempertanyakan kenapa PON diselenggarakan di Papua, atau kenapa wamen PUPR orang asli Papua bukan diambil dari daerah lain. Tentunya, orang semacam Pigay yang hatinya penuh dengan rasa iri dan benci tidak akan mampu melihat keadilan. Berikut cuitan Pigay soal smelter. Ini tidak adil bagi Papua. Papua dapat apa? Semua yang baik akan terlihat, yang buruk juga akan ketahuan. Saya bukan orang jahat, saya pembela kemanusiaan dan keadilan. Tweet @Natalius Pigay 2. Melihat komentar nyinyir Pigay, Denny Siregar lantas memberikan balasan menohok. Gini loh Pigay, ini gak ada masalah urusan kedaerahan, semata-mata urusan ekonomis dan bisnis. Infrastruktur bangun smelter itu butuh listrik besar. Gresik sudah ada dan gak perlu bangun lagi. Terus limbahnya juga sudah penampungan. Terus limbahnya juga sudah penampungannya. Terus limbahnya juga sudah penampungnya. Kalau gak tahu, tanya, bukan sibuk bawa-bawa daerah. Tulis @Denny Siregar 7. Mungkin @Natalius Pigay 2 pengen baca-baca dulu, tolong carikan kacamata plus buat dia. Tambah Denny Siregar mencantumkan link berita. Dilansir detik.com, PT Freeport Indonesia sudah final memutuskan pembangunan pabrik pemurnian atau smelter baru 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 triliun rupiah di Gresik, Jawa Timur daripada di Papua. Keputusan tersebut diambil dengan banyak pertimbangan, terutama dari segi ekonomis. Pembangunan smelter ada penilaian teknis dan bisnis. Karena smelter yang akan kita bangun nilainya 2,3 miliar dolar Amerika Serikat, kata Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maruf Syamsuddin, ditemui di sela-sela acara Rakernas Kadin Indonesia Timur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 25 Mei 2015. Maruf mengatakan, atas pertimbangan tersebut pihaknya memutuskan membangun pabrik smelter baru untuk pengelolaan tembaga ada di Gresik, bukan di Papua. Kami sudah memutuskan berdasarkan pertimbangan teknis, bisnis, serta dukungan infrastruktur akan dibangun di Gresik, ucapnya. Ia mengungkapkan Gresik menjadi pilihan sebagai lokasi smelter Freeport. Pertama, pihaknya sudah memiliki smelter tembaga yang bekerja sama dengan perusahaan lain. Selain itu, di Gresik tersedia pasokan listrik dan air yang cukup. Di sana terdukung listrik, ada pelabuhan, ada air juga. Ucapnya, tidak hanya itu, di Gresik juga tersedia industri pengolahan lainnya yang bisa memanfaatkan limbah dari pengolahan smelternya. Karena jika limbah tidak diolah kembali, akan menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kalau mau bangun smelter itu yang perlu diperhatikan adalah industri lanjutan. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, tidak memiliki nilai ekonomis dan akan jadi limbah. Apa itu limbah? Cair asam sulfat. Kalau tidak dimanfaatkan akan jadi B3. Tapi kalau dimanfaatkan bisa jadi kebutuhan pabrik pupuk di Gresik, ucapnya. Kemudian limbah padatnya, gipsum, bisa dimanfaatkan untuk downstream industri untuk pabrik semen. Di Papua belum ada, lokasinya belum bisa kita pastikan dalam kurun waktu yang ditentukan pemerintah. Sehingga dengan pertimbangan infrastruktur, pertimbangan teknis dan bisnis, kami memutuskan untuk dibangun di Gresik, pungkas Maruf. Sebaiknya Pigay berdiskusi langsung ke pihak Freeport ketimbang membabi buta mengumbar kebencian yang ujung-ujungnya dipermalukan. Pemikiran seorang pengusaha tentu tidak lepas dari untung dan rugi. Ini makanya dalam artikel saya sebelumnya menyebut alasan banyak pengusaha tambang yang enggan membangun smelter dikarenakan tingginya investasi. Maka sudah sangat bersyukur kalau Freeport mau bekerja sama membangun di Gresik yang notabene masih satu wilayah di Indonesia. Soal yang untung orang Gresik atau wilayah Gresik, ini sama saja orang Papua dan wilayah sekitar yang diuntungkan Freeport selama ini. Masalahnya mereka juga tidak serta-merta menambang. Ada investasi besar, SDM dan teknologi yang tidak bisa diusahakan orang lokal. Sama dengan kesiapan smelter di Gresik yang belum tersedia di Papua. Toh akhirnya semua akan masuk sebagai pajak negara yang dibagikan sama rata. Selama Jokowi masih memimpin, porsi pembangunan dan pemerataan di Papua akan terus digenjot. Begitulah kura-kura. SBY dan JK kompak nakut-nakuti publik. Akankah ada bencana politik? Ditulis oleh Alifur Rahman dari Suar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Melihat kelakuan JK hari ini setelah tidak menjadi wakil presiden, sungguh miris sekali. Bayangkan dia bisa bilang bahwa akan ada bencana yang lebih besar dari COVID setelah ini. Bencana yang dimaksud adalah perubahan iklim dan cuaca yang bisa berakibat pada banjir, gempa, dan tanah longsor. Jujur, saya bingung. Bukankah bencana alam itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu? Bukankah selalu ada musibah banjir dan gempa di Indonesia? Lalu kenapa kemudian ini sekarang dianggap sebagai sebuah bencana yang lebih dahsyat dari COVID? Dalam banyak bencana alam yang pernah terjadi, pernahkah ada sebuah bencana yang meruntuhkan ekonomi sedahsyat COVID? Saya pikir belum pernah ada. Jadi bisa saya simpulkan, ocehan JK kali ini sangat bermuatan kebohongan dan propaganda. Entah untuk tujuan apa. Selain itu, mantan Presiden SBY juga menyatakan soal skenario gelap, seolah akan ada masalah yang sangat berat akan menimpa Indonesia. Namun rupanya yang dianggap skenario gelap itu adalah 1 miliar orang di dunia yang hidup kelaparan, serta 2,3 miliar hidup dalam kemiskinan. Padahal masalah kemiskinan ini juga sudah ada sejak dulu. Sejak sebelum SBY jadi presiden pun sudah ada masalah kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa baru sekarang disebut sebagai skenario gelap? Kalau bicara soal penghijauan dan masalah lingkungan, bukankah di zaman SBY 2,4 juta hektar hutan yang dijadikan alih fungsi? Sampai Zulkifli Hasan waktu itu didatangi oleh Harrison Ford, dan ini dianggap tidak lucu. Kasus pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja itu hanya dijawab cengengesan oleh Zulkifli Hasan. Jadi, masalah yang diwariskan oleh rezim SBY kepada Jokowi itu mungkin sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum selesai. Tapi menyalahkan Jokowi atas semua masalah yang ada itu jelas lucu dan ajaib. Ya gimana? Dia yang bikin masalah, tapi kemudian dia nyalahin orang lain. Hahaha. Lagi pula kalau bicara soal kemiskinan dan kelaparan, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh SBY? Ngelukis? Gak bisa. Orang gak bisa kenyang hanya dengan menatap lukisan Pak SBY. Selain itu, SBY sendiri yang bilang bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Kenyataannya di lapangan kan gak kayak gitu. Pemerintah melakukan banyak hal, bukan cuma apa-apa, entah itu untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, pun soal masalah lingkungan hidup. Mungkin tidak sempurna atau langsung menyelesaikan permasalahan keesokan harinya, tapi intinya jelas pemerintah melakukan apa-apa. Nah, dari dua pertanyaan mantan presiden dan wakil presiden ini, sebenarnya keduanya punya pola yang sama. Mereka coba mengangkat ketakutan untuk hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi selama ini. Bencana alam dan kemiskinan itu sudah ada di tengah-tengah kita, tapi baru sekarang diberi label dahsyat atau skenario gelap. Kalau sudah begini nampaknya kita perlu waspada, karena terakhir SBY mengeluarkan istilah rumit seperti lebaran kuda, keesokan harinya demo besar-besaran dan ngamuk-ngamuk sampai rusuh. Nah, sekarang ada istilah baru lagi, skenario gelap. Tapi selain itu, gaya nakut-nakuti para mantan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima TNI juga punya dagangan ketakutan, tapi namanya PKI. Sementara Prabowo yang mantan prajurit suka nakut-nakuti dengan Indonesia bubar. Pada intinya semua para mantan ini punya dagangan ketakutan yang bervariasi. Entah apakah ini memang sudah menjadi SOP mantan seperti mantan-mantan kalian yang juga suka menakut-nakuti, ataukah ini adalah cara terbaik untuk mencari perhatian. Karena setahu saya, orang yang nakut-nakuti itu biasanya punya kecenderungan dan keinginan agar orang lain mau percaya dengannya. Sama seperti ketika kecil, kita ditakut-takuti oleh orang tua. Tujuannya kan agar kita mau ikut arahan mereka. Nah, pertanyaannya apakah orang-orang tua seperti SBY, JK, dan Gatot ini juga punya tujuan yang sama, ingin menggiring publik agar langkahnya diikuti? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para mantan itu hari ini bukanlah masalah yang perlu kita khawatirkan. Hanya saja kita sebagai warga Indonesia merasa malu pernah dipimpin oleh orang-orang dengan kualitas seperti mereka. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.